Resmi LGBT dianggap sebagai gerakan ancaman negara non-militer. Baiknya Boti masuk neraka. Konvoi Boti Hunter, aksi pemuda tolak LGBT jadi sorotan di media sosial. Viral di media sosial, sebuah video yang diunggah akun Instagram Robi Tansilal memperlihatkan sekelompok pemuda melakukan konvoi malam hari sambil membawa atribut bertuliskan Boti Hunter. Dalam video tersebut, para peserta terlihat berkeliling menggunakan sepeda sambil menyuarakan penolakan terhadap fenomena LGBT yang mereka nilai semakin terbuka di ruang publik. Sejumlah peserta juga tampak mengibarkan bendera bertuliskan Boti Hunter sebagai simbol gerakan yang mereka sebut sebagai bentuk keresahan terhadap maraknya konten dan ekspresi yang berkaitan dengan kelompok LGBT di media sosial. Aksi tersebut kemudian menarik perhatian luas dan memicu perdebatan di kalangan warganet. Sebagian pengguna media sosial mendukung aksi itu sebagai bentuk penyampaian aspirasi dan kepedulian terhadap nilai-nilai yang mereka yakini. Namun, sebagian lainnya mengingatkan agar perbedaan pandangan tidak berkembang menjadi intimidasi maupun tindakan terhadap individu atau kelompok tertentu. Kita menghargai Anda sebagai manusia yang punya jalan kembali. Ya. Izinkan kami untuk membantu Anda. Please, nggak usah membenarkan hawa nafsu Anda yang pastinya merusak peradaban ini. Tanyakan kepada hati nurani kalian bahwa bagaimana kalau semua manusia itu boti. Pastinya kalian sendiri juga bingung kan, bagaimana akan terjadi apa yang disebut anak, kehidupan, cucu itu nggak ada lagi. Nggak ada lagi, berhenti kehidupan itu. Hewan-hewan saja tidak akan punah itu karena itu. Itulah kenapa hewan aja bisa berkembang biak ya dengan sistem seperti itu tadi. Dan memang tapi ada hewan juga yang sejenis. Kalaupun ada hewan sejenis, masa iya kita seperti hewan? Standar hewan kan tidak kena syariat. Ini presiden yang meresmikan, ya. Jadi tentunya perlu kita apresiasi apa yang dilakukan oleh presiden yang kemudian mengilegalkan yang namanya LGBT. Ya, kita butuh dulu teman-teman semuanya ya. Nah, teman-teman semuanya, kita akan bahas LGBT. Ya, kita tidak pernah membenci pelakunya. Yang kita tidak sepakati, kita benci itu adalah penyimpangannya. Ya, jadi kalau saudara, kerabat yang mungkin menjurus ke arah sana, perlu kita temani gitu ya. Dan kita mungkin bantu untuk kembali ke fitrahnya. Walaupun mungkin nggak mudah. Kita akan ketemu dengan guru kita yang juga mengamati hal ini sudah sejak lama. Bahkan dari sisi anak-anak pun diamati juga. Langsung aja kita ketemu dengan Ustadz Ajo Bendria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Antum juga mengamati ini kan isu ini. Iya. Semuanya hampir di semua hal. Perpolitikan ada. Iya. Pesantren ada. Betul. Medsos ada. Betul. Sampai naik sampai viral orang tua sujud gitu kan. Betul. Ini kan jadi sesuatu yang mungkin kadarullah orang jadi melek lagi mengenai LGBT. Betul. Jadi kalau kita lihat fenomena-fenomena yang terjadi hari ini sebenarnya isyarat Nabi tentang fenomena akhir zaman. Jadi sebenarnya pembahasan-pembahasan akhir zaman yang sekarang rutin disampaikan itu sebenarnya diantaranya adalah membahas tentang kerusakan-kerusakan kan. Jadi akhir zaman kan bukan bicara tentang Dajjal semata yang menjadi fokus sebagian orang, tapi ibaratnya ya anak-anak Dajjal lewat kerusakan-kerusakan itu kan sudah bisa kita rasakan. Contohnya Nabi kan memberi pesan kepada Abdullah bin Mas'ud dan riwayat Tabrani, ya Ibnu Mas'ud, inna min a'lamis sa'a wa asyratuha iktafar rijal birijal wa iktafar nisa binisa. Wahai Abdullah bin Mas'ud, di antara tanda-tanda datangnya hari kiamat adalah seorang laki-laki mencukupkan diri kepada laki-laki, seorang perempuan mencukupkan diri kepada perempuan. Jadi Nabi sudah ngasih tahu ini tanda-tanda kiamat nih, bahwa nanti kita akan berada di fase itu. Jadi kalau kita dikasih tahu Nabi tentang masalah ini, berarti kan kita harus warning nih. Makanya ketika Ana membaca tentang hadis akhir zaman sebenarnya sebagai warning. Berarti kita harus mewaspadai beberapa hal ini nih, termasuk tentang fenomena LGBT karena isyaratnya ada dalam hadis Nabi tadi, gitu kan gitu ya. Apalagi kalau kita lihat hari ini ada dua jenis LGBT.
Ada LGBT ideologis, Ya. ada LGBT tragis. Maksudnya? Nah, kalau LGBT ideologis itu LGBT yang menjadikan value, nilai-nilai hidupnya. Hah? Dia menganggap bahwa ini jalan hidup gua yang menghalangi gua musuhi. Makanya mereka menganggap agama yang membatasi jadi musuh. Nah, mereka terang-terangan tuh. Heeh. Kalau LGBT tragis, dia orang yang terjebak akibat satu kesalahan pergaulan, Heeh. pola asuh. Tapi dia masih punya nurani. Ini nggak bener. Aku nggak pengen sebenarnya, tapi aku nggak bisa menghalangi. Sama kayak orang yang dia tahu zina itu dosa, Ya. tapi dia lemah untuk tidak bisa melawan hasrat diri dia untuk berzina gitu. Oh. Dia tahu ini dilarang sama agama, tapi kok gua nggak bisa nahan hasrat gua kalau ngelihat sesama jenis, ya gua nafsu gitu. Orang seperti ini yang dia dalam tanda kutip yang mau yang bermengarah kepada kebaikan, maaf, dia LGBT tragis. Disitulah kita menawarkan diri, mau nggak tolong, mau nggak kita bantu perbaiki. Nah, kalau LGBT ideologis karena menyerang, ya konsep kita adalah kita harus tegas juga kepada mereka. Dalam Islam, mereka yang sudah berani membuat permusuhan terhadap agama, ya kita harus membuat hal yang harus kita pahami bahwa agama pun punya ketegasan dalam urusan seperti ini gitu ya. Jadi kalau sekarang hari ini saya ingin sampaikan misalnya kepada teman-teman dimanapun, kita tidak memerangi kalian dalam konteks bahwa karena kalian LGBT-nya, tapi nilai-nilai yang kalian bawa itu sebagai yang merusak yang namanya nilai-nilai kemanusiaan, di mana nanti manusia bakal punah kalau LGBT ini kalian anggap sebagai value. Pahamilah kalian menjadi LGBT, terima dulu ini salah. Nah, kalau terima salah, kami mau membantu menterapinya. Itu yang sekarang kita sosialisasikan. Jadi kalau dia karena hawa nafsunya lantas bilang enggak, kita yakin ini benar. Nah, itu berarti itu yang jadi masalah itu. Mereka menganggap itu let love win. Jadi kesannya apa namanya? Yang menang itu cinta. Padahal narasinya kan sorry teman-teman, sorry ya. Sebenarnya bukan let love win, sebenarnya let win sebenarnya. Iya. Bukan cintanya sebenarnya. Betul. Yang dia perjuangkan itu kan berhubungannya kan sebenarnya kan. Betul. Karena gara-gara let love win itu jadi kemudian menormalisasi. Jadi banyak yang pakai saat misalnya orang selingkuh nggak apa-apa kan let love win. Iya. Gitu kan. Betul. Kemudian apa incest gitu. Nggak apa-apa kan Iya. bukan love-nya itu kan seksnya, nafsunya sebenarnya kan. Itu pakai narasi-narasi untuk melihat ini jadi normal gitu kali. Iya, orang-orang kan berpikir bahwa setiap apa yang dia butuhkan, dia sering berusaha mencari pembenaran bukan kebenaran. Makanya bagaimana membuat supaya nurani dia kalau mau jujur, dia harus berkata tanya balik kepada diri dia gitu ya. Sayangnya adalah nurani ini tertutup kan karena nafsu yang tinggi. Syahwat yang sedemikian tinggi menghalangi orang untuk mengakui bahwa sebenarnya ini udah nggak normal, ini udah nggak baik, dan sering berlindung di balik teori LGBT ini fitrah, ya. Fitrah yang karena buktinya kami bawa dari lahir. Ada harus kita pahami gini ya, fitrah itu tidak mungkin dilaknat oleh agama, oleh Allah. Sesuatu yang fitrah itu berarti sesuai dengan konstruksi manusia yang diciptakan. Makanya Allah tidak melaknat orang yang lupa. Kalau benar lupa, ya kayak Mas Ari kan pernah lupa gara-gara kita lagi ini tahu-tahu lagi puasa Syawal, padahal udah makan. Mau lupa lagi puasa dikasih makan kita banyak katanya lupa puasa lagi kita. Iya, kan saya sama Mas Ari pernah tuh udah makan ikan kakap, kikil, ayam. Begitu udah kenyang Mas Ari bilang, "Mimi ngajak buka puasa bareng dan anak puasa." Habis makan. Gitu. Lupa tuh, karena lupa nih bilang Allah nggak laknat. Karena itu manusiawi. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Tapi ketika Allah mengatakan la'anallah, la'ana Rasulullah al-mutasyabihina minar rijal binisa wal mutasyabihatu minan nisa birijal. Allah melaknat, Rasulullah melaknat laki-laki menyerupai perempuan, menyerupai laki-laki. Nama di sisi lain Allah melaknat seseorang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut. Berarti tidak mungkin yang fitrah itu dilaknat. Nah, tapi ada bilang bawaan lahir, Ustaz. Pahamilah, tidak semua bawaan lahir itu normal. Ada orang baru lahir ternyata tangannya 3, jarinya 3, atau kakinya 3. Kita langsung lakukan apa?
ini penyakit nih dok, tolong dong dok, ini dioperasi. Iya. Kenapa? Kita nggak bilang normal, karena standar normal itu bukan dari lahir. Standar normal adalah konstruksi yang sudah kita pelajari dari nilai. Ya. Jadi kita baru, tapi ini dari lahir Ustadz, dari lahir. Tapi kan kita tahu ini nggak normal. Ada anak matanya tiba-tiba yang juling, bibirnya sumbing, Nah. dari lahir kan? Dari lahir. Terus kita mau bilang normal, nggak normal. Karena kita udah tahu nih manusia yang normal nih begini. Nih konstruksi nilainya nih, fisiknya manusia normal nih begini. Kalau dia berarti ini nggak normal. Tapi dia dari lahir, makanya kita bantu. Ya. Dari lahirnya kita apa bantu? Yuk kita operasi kah, kita sembuhkan. Jadi kalau dia bilang kami dari lahir gini, pahami dulu, terima ini nggak normal. Ini nggak normal. Kalau terima ini nggak normal, maka izinkan kami yang normal ini membantu. Kami bukan memerangi. Nggak ada orang yang tadi gigi sumbing kami perangi. Benar nggak normal, benar nggak kami membantu. Masalahnya kalian yang nggak normal ini menyerang kami yang ingin membantu kalian. Nah, ingin supaya kan kita pengen kehidupan normal. iya. Habis gini ya, laki perempuan tuh normal-normal aja, hidup biasa aja, nggak pakai kemudian memarketingkan diri terus kemudian mendeklar bikin apa namanya arak-arakan segala macam. Iya, Mereka kan udah tahu dalam posisi penyimpangan, tapi ngajak orang-orang untuk ikut nyimpangan gitu. Iya, betul. Ini yang kita juga lihat. Wah, inilah yang kita bilang ketika sebuah ketidaknormalan itu disiarkan, itulah yang saya sebut ini namanya LGBT ideologis. Maka ketika menjadi ideologi, maka itulah kenapa pemerintah akhirnya membuat perpres bahwa inilah ancaman negara. Sebagaimana kita tahu ada ideologi komunis kan mengancam negara, ini LGBT ini menjadi ancaman negara karena sekarang sudah menjadi ideologi. Dan menjadi ideologi karena Anda menganggapnya itu suatu kebenaran. Anda menganggapnya harus diperjuangkan. Anda menganggapnya ini adalah sesuatu. Ada juga pejuang-pejuang LGBT itu. Oh, banyak. Ya kita lihat ya, nggak usah saya sebut namanya, tapi kita lihat di Twitter dulu, di X terkenal tuh dari Medan, yang dia menyerang beberapa aktivis, ya inisialnya H lah gitu ya. Nah, dia kan selalu tuh mau menjelaskan bagaimana dia bangganya sebagai, atau dia juga yang sekarang lagi kalau yang populer di viral itu yang kita lihat yang dari Jerman, ya dia bangga dengan nilai tersebut. Nah, memang salah satu yang kita lupa bahwa kalau kita anggap ini pertarungan ideologi, maka kita harus tahu bahwa mereka tidak tanda kutip tidak sebodoh itu. Bahwa mereka pun punya tahu bahwa banyak sekali media-media untuk membuat nilai-nilai mereka ini bisa diterima. Sayangnya kita nggak ngeh nih. Contoh, misalnya satu poin penting yang saya garis bawahi ketika Quran mengatakan bagaimana LGBT menurut bahasa Quran. Allah berfirman misalnya dalam surat Al-A'raf ayat 80. Walutun idh qala liqaumihi atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadi minal alamin. Dan Lut tatkala berkata kepada kaumnya, mengapa kau lakukan perbuatan fahisyah yang belum pernah lakukan oleh orang-orang sebelum kamu. Jadi kaum Nabi Lut itu dicela Allah melakukan perbuatan fahisyah. Apa makna fahisyah? Fahisyah itu para ulama menyebutnya al-qabih, sesuatu yang jorok dan menjijikkan. Jadi LGBT di zaman Nabi Lut disebut jijik, jorok. Nah, kata jijik ini perlu kita garis bawahi sebagai sebuah hal yang menjadi nilai yang kita terima. Jijik yang Allah lekatkan kepada kaum Nabi Lut yang berbuat pertindakan sejenis homoseksual ini, itu sebenarnya adalah cara Allah untuk memagari seseorang untuk tidak masuk dalam perbuatan tercela tersebut karena rasa jijik. Makanya rasa jijik itu adalah benteng yang dimiliki manusia normal. Contoh gini, saya jijik sama tikus. Tiba-tiba misalnya saya tawarin, Ustadz nih ada bakso tikus, apaan sih gitu. Saya jijik sama kecoa, apaan sih, saya menghindar gitu ya. Allah berikan sebenarnya manusiawinya kita itu jijik. Makanya kalau Mas Ari ngelihat ada dua cowok gandengan tangan ke WC, tiba-tiba Cin gitu, ih jijik banget gua, masih normal. Normal tuh berarti kita dibekali. Makanya kita tidak akan masuk dalam community tersebut. Nah, mereka tahu bahwa jijik itu dulu adalah penghalang mereka.
Sosmed hari ini itulah jadi media sekarang untuk propaganda. Dibuatlah sosmed hari ini supaya jijik yang selama ini jadi penghalang mereka terima, dibikinlah konten lucu. Kan mulai bikin impersonate laki pakai pakaian perempuan. Makanya jangan bikin konten-konten laki pakai pakaian perempuan, pakai celamanya Mama Dede. Terus dibikin nanti kan orang bilang lucu. Terus dibikinlah ceramah atau gaya-gaya laki pakaian perempuan. Tanpa sadar orang bilang, "Ih lucu banget." Stand up komedian impersonate-nya gaya perempuan. Lucu. Kalau jijik ini hari lucu dicari. Maka itulah pergeseran hari ini. Boti dianggap lucu. Nah, yang jadi masalah dukungan Boti ini justru disukai berdasarkan kita lihat. Tapi ini baru asumsi. Justru banyak dari kaum perempuan yang mendukung Boti. Karena menganggap bahwa ini lucu lagi. Apa sih? Buat menghibur doang. Jadi normalisasi itu karena mereka dianggap lucu. Teman-teman yang perempuan merasa senang punya teman Boti karena mereka bisa melihat dari dua sisi laki-lakinya dari sisi fisik kan dia beda, tapi sisi perempuannya chemistry-nya ada sama kita. Dianggap asik, dianggap lucu, rasa jijik udah nggak ada lagi kan. Nah, jijik yang sejatinya ada dalam diri itu udah nggak ada. Lama-lama dari yang tadinya lucu akhirnya tadi acceptance, penerimaan itulah membuat banyak orang yang menganggap karena kan sebuah value itu baru bisa dilihat kalau diterima. Nah, diterima itu lewat apa? Ya tadi salah satunya lewat ketika orang menganggap ini udah asik, udah lucu. Nah, di sini sekarang lah sosmed hari ini. Makanya jangan heran walaupun tidak maksud menyalahkan, tapi kan beberapa yang pernah kita riset, misalnya salah satu yang viral Boti yang ada di Jerman tuh datang pernah ke Indonesia. Totonya yang dia datang disambut Bapak pahlawan oleh sebagian ibu-ibu untuk foto bareng. Ya, bahkan ada yang ibu-ibu Majelis Taklim loh. Ngelihat itu ibu-ibu akan gimana kalau anak sendiri Boti? Nah, itu dia tidak melihat ini dari sisi bahwa kalau anaknya begini aja bagaimana dia. Tapi lucunya ada anak-anak yang bergaya ini ibunya malah senang loh karena nganggap tadi sisi hiburannya. Ya, misalnya anaknya goyang gitu ya, nggak ih kamu lucu banget, bisa nari jaipong, coba gitu. Jadi konten gitu ya. Jadi konten. Maka kita harus melihat ini bahwa kadang-kadang orang normal yang menormalisasi hal yang buruk di sekitar itulah awalnya. Jadi maafkan saya kalau saya melihat itu saya masih jijik. Karena itu nggak bisa saya ubah dari mindset saya ketika saya misalnya ada seorang public figure kayak gini, saya tolak. Saya misalnya pernah ketika hadir di sebuah acara seminar parenting, tiba-tiba MC-nya, saya lihat MC-nya dari yang gayanya saya udah tahu, dia yang impersonate perempuan. Saya langsung komplain, saya nggak ngisi, saya nggak mau, saya bilang saya nggak mau berbarengan gitu. Ya, saya dan itu bagi saya adalah prinsip gitu ya. Saya bilang saya mengajarkan kita untuk hidup normal, tapi kok kita malah mensiarkan. Setidaknya orang seperti ini jangan diberikan panggung, saya bilang. Tapi kan ini buat keseruan, seru apakah harus seperti itu? Yang kedua, sekarang 17-an ada lomba-lomba yang dianggap akhirnya kemarin beberapa waktu lalu datang ke rumah di warga, manggil saya Abi kan, Abi ini ada minta inilah bantuan dana gitu. Terus tanya programnya apa? 17-an. Terus dengan PD-nya anak muda bilang, ini Bi kita mau bikin program nanti lomba sepak bola, bapak-bapak pakai daster, pakai konde. Saya bilang, maksudnya apa? Saya mulai agak nih, maksudnya apa? Ya berlucu-lucuan, gak lucu. Itu mengundang marah Allah. Cari lucu dengan cara yang gak harus mengundang marah Allah. Itu nampaknya menormalisasi apa yang Allah benci. Ya, saya bilang cari yang lain, lucu yang lain aja. Lucu yang lain itu banyak. Hari ini kan sebuah hal yang kita anggap
berbeda, dinormalisasi, lucu, dan akhirnya kita mau nggak mau dipaksa terima. Kalau saya tetap RT harus selektif. Jadi jangan sampai kita menolak LGBT, tapi kita menciptakan persepsi LGBT norma di anak-anak hari ini. Bener. Salah satunya, lah katanya LGBT nggak boleh, tapi pas acara 17-an kemarin Pak RT pakai konde, Pak RT pakai ini, oh ada ini kok, apa ibu bapak-bapak ada berarti yang boleh dong gitu kan? Boleh dong. Lah, itulah kita tidak konsistenan kita. Jadi kita sendiri nggak konsisten. Bicara mengenai normalisasi dengan LGBT, saya dengar itu di zaman Nabi Lut dulu, istrinya tuh bukan pelaku, tapi menormalisasi. Betul. Itu juga dihukum. Betul. Jadi untuk orang yang menormalisasi keadaan LGBT ini juga dalam Islam juga mendapatkan latan. Iya, makanya kan gini. Kalau kita telusuri ayat-ayat tentang LGBT itu, para ulama banyak mengambil ibroh, tapi ini istihad tafsir ya. Misalnya ketika surat Al-A'raf itu membahas tentang perilaku LGBT di ayat 81-nya. Kan kata Allah, atatuna rijala syahwata min duni nisa bal antum qaumum musrifun. Kalian mendatangi laki-laki, bukan mendatangi perempuan dengan syahwat. Kata Allah terhadap laki-laki, mendatangi laki-laki itu dengan syahwat. Jadi gini, dalam kajian tafsir, kata syahwat itu berbeda dengan kata hawa yang selama ini diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu sama-sama hawa nafsu. Padahal ada syahwat, ada al-hawa. Itu bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya sama-sama hawa nafsu. Tapi kalau dari sisi pemahaman para ahli bahasa, syahwat itu terkait dengan apa-apa yang terstimulasi dari luar. Ya misalnya Zuinalinas hubbu syahwat minan nisa wal banin. Jadi syahwat itu terkait dengan nafsu di luar, seks, terhadap perempuan, terhadap harta gitu. Kalau al-hawa itu apa-apa yang ada dalam diri. Biasanya pengen dipuji, pengen diapresiasi, narsis. Makanya kalau puncaknya al-hawa itu biasanya NPD. NPD itu puncak hawa. Dan di antaranya contohnya adalah korun. Contohnya NPD ya? Korun itu Firaun. Firaun itu NPD ya. Saking PD-nya jadi NPD kan gitu. NPD ya, benar. Kan dia PD banget jadi NPD gitu ya. Gitu ya. Ya NP nuklir PD ya, bukan N-nya naik kelas. Naik kelas NPD gitu ya. Jadi dia PD banget gitu ya. Dia karena dia punya keinginan, karena ciri orang NPD itu kan dia berasal dari dalam, pengen orang lain ini mengakui dia, memuji dia, butuh validasi lah. Butuh validasi dan menyayangi dia, itu al-hawa tuh. Nah, kenapa pembahasan ini penting? Karena nanti ada terjemahan para ahli bahasa nih. Ketika Allah menghukum perilaku al-hawa, Allah hanya menghukum dirinya, tidak dengan lingkungannya. Misalnya ketika Firaun dia mengaku diri Tuhan, Allah yang menghukum dirinya, ditenggelamkan ke Laut Merah sama pengikutnya. Tapi kota Mesir nggak dirusak. Kota Mesir nggak dirusak, masyarakat tidak rusak. Tapi begitu Allah menghukum pelaku syahwat, penghamba syahwat, Allah hancurkan kotanya, orang-orang normal di dalamnya dibalikin, bahkan ada hewan-hewan di sana. Tahu nggak kenapa? Oh gitu. Karena perilaku syahwat itu menular. Nah, makanya supaya nggak nular, hancurin semuanya. Nah, bagaimana statusnya kalau ada orang normal situ? Dia dibangkitkan dalam keadaan sesuai amalannya. Berarti dia kalau dia memang normal, ya insya Allah dia meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Tapi yang supaya dia nggak nyebar, itu tadi. Itulah salah satu pengetahuan mengapa kita, itulah hikmahnya kenapa dulu Rasulullah menyuruh pelaku LGBT itu dihukum mati dan sebagainya. Karena sangat mungkin dia untuk menularkan kepada yang lainnya. Makanya kan ada profesi yang menciptakan gay baru. Nah, jadi ada gay hunter dalam pengertian adalah memburu gay untuk dibunuh atau dieksekusi. Ada gay hunter dalam pengertian menciptakan gay-gay baru. Oh, cari pengikut baru. Pengikut baru. Kemarin tuh kami bincang dengan salah satu bukan aktivis, pokoknya orang yang dulu ya pernah boti dan tobat. Sekarang dia jadi kepala sekolah. Dia bilang teman-teman dia ada yang masih
terjebak dengan ekonomi, makanya mau dibayar untuk Melakuin itu. dengan cara nawarin ya, kalau dapat orang jadi gay, dia dapat gaji gitu ya. Jadi gitu. misalnya Mas Ari, waliyazubillah tawarin, lu mau nggak dalam 5 menit gue bikin lu jadi suka sama gue walaupun gue cowok. Itu bisa dibikin katanya. Gue tahu titik rangsang lu, gue tahu sex appeal lu di mana. Nah gitu dia bisa bikin, dan sekali-sekali nantang gitu, dia bisa bikin kayak gitu. Nah itu yang salah satunya, itu yang bahayanya. Nah makanya hal ini kenapa bisa muncul, yaitu tadi karena dia bisa menularkan. Dia bisa menularkan. Nah karena dia bisa menularkan, makanya disitulah hukum Islam tegas dalam urusan ini. Nah kalau kita simpulkan lagi, berarti gimana caranya kalau kita pengen membantu mereka, ya kita harus tahu bahwa mereka itu sudah punya keinginan juga untuk membuat ini menjadi besar. Nah, termasuk tadi kenapa istrinya Nabi Lut itu kok dia ya, istri Walid itu ada yang menyebut namanya Wailah ya, Waliah. Kalau Wailah itu istri Nabi Nuh. Nah Waliah ini kan dia itu sebenarnya motifnya motif ekonomi. Jadi dia motif ekonomi karena dia bersama Lut tidak dapat kehidupan yang sejahtera, dibayarlah sama jubir dari kaum Nabi Lut, seorang penyihir, seorang perempuan yang membayar, kalau kamu mau dapat kehidupan yang layak kami bayar. Kami bayar, caranya adalah sebarkan informasi tentang kegiatan Nabi Lut ke kami. Jadilah cepuknya kami, cepuknya kami. Jadi kamu dibayar mata-mata, jadilah cepuk. Jadi kan dia normal, tapi jadi cepu kalangan ini. Sehingga sebagian orang menyimpulkan, sebagian besar orang normal yang mendukung ini urusan tentang dolar yang mengalir sampai jauh. Tentang ekonomi, tentang fulus, tentang cuan. Jadi mereka kenapa? Ya karena ada cuannya di sini. Kenapa ada organisasi yang dia normal tapi dia mendukung? Karena turun cuan di situ. Pasti dibiayai. Ya, makanya media juga, TV juga nayangin kayak gitu-gitu ya, kesannya ada cuannya, orang jadi nonton, dia dapat duit ya kan. Ada cuan itu yang menjadi dasar kenapa mereka mereka ikut aja di sini gitu ya. Jadi kalau nggak ada cuannya nggak ada gitu ya, karena manusia ujung-ujungnya adalah ingin kebutuhan dirinya terpenuhi gitu ya. Ya makanya di Nabi Lut kalau nggak salah yang dihukum tuh juga bukan cuma pelaku kan, korban juga kan? Iya, korbannya. Korban akan jadi pelaku sesuatu lagi. Iya, karena itu tadi. Kayak zombie ya. Ya, karena tadi para sebagian menyimpulkan ini menular. Ya, makanya kan kalau kita, karena sekarang kita paham adanya hak asasi manusia, yang kita juga bertindak kan sekarang berdasarkan legalitas hukum. Makanya kan kalau hari ini kita sengaja, pemerintah sudah menjadikan ini sebagai perpres kalau nggak salah ya. Maka kita yang sekarang sedang berkuar-kuar ini, ingat loh, kita yang legal, Anda nggak legal gitu ya. Artinya justru kami bertindak secara hukum nih, karena ini ancaman negara. Jadi jangan sampai Anda mengatakan teroris misalnya kepada misalnya komunis, tapi kita teroris kepada yang mengajukan khilafah kan gitu kan dianggap teroris tuh. Tapi giliran kayak gini Anda ngomong teroris, berarti Anda nggak konsisten gitu. Padahal udah jelas nih, ini jalan legalnya. Itu yang pertama. Jadi kan kita berarti punya jalan. Tapi yang kedua, kita harus pahami bahwa ketika kita melakukan ini kepada masyarakat, kita dalam rangka justru untuk memberitahu bahwa kita ingin menolong mereka juga, untuk memberitahu, yuk kita jalani ini dengan normal. Makanya kalau kembali ke kisahnya, misalnya istrinya Nabi Lut itu, ya dia karena kebutuhan ekonomi dia mau terjebak. Makanya Anda ini jujur secara nurani, Anda dukung itu karena ada cuannya kan. Ya, kalau nggak ada cuannya Anda nggak akan dukung. Nggak akan dukung. Makanya kalau kita sekarang melakukan ini, ya kita sebenarnya karena kita juga, karena kalau kita berpikirnya nggak ada cuannya, kita ngomong kayak gini kan resiko dibully. Kalau mau aman kan kita ngapain juga ya, mau aman gitu Anda nyerang. Kalau kita ya udah, kita kan nggak merang, kita ingin kehidupan normal. Iya, apalagi mereka pelaku LGBT yang jadi tentara Israel tuh, korbannya orang Palestina ya kan. Wah, ini kayaknya
jadi sesuatu yang bisa dibilang leverage-nya makin lama makin tinggi gitu. Karena diberikan panggung kan gitu kan. Kayaknya kalau mau ngetren atau juga mau diperhatikan harus begitu gitu kan. Ini udah merambah ke beberapa tempat kan Ustaz kan? Ibaratnya kayak di pesantren juga ada kemarin kan, pesantren ada, kemudian yang bahkan ada seorang syekh juga dari Mesir juga begitu juga. Yang kemarin tragis tuh waktu ada sepasang mahasiswa ketahuan berciuman di salah satu universitas. Ujung-ujungnya sang bapak harus menelan malunya dengan bersujud di depan orang semuanya mengaku salah. Apa yang dilakukan bapak itu saya juga ikut sakit hati namanya seorang bapak ya Ustaz ya. Tapi apa yang dilakukan membuat banyak orang sadar begitu daruratnya tuh kondisi ini. Jadi apa yang dilakuin ini ya siapa tahu jadi hidayah banyak orang lah. Iya. Artinya kan kita juga melihat bahwa apa-apa yang sekarang muncul di anak muda, anak-anak yang sampai terjebak, sampai pergaulan, kita juga harus mendetek bahwa ada di sisi internal dia yang akhirnya dia mengidentifikasi dirinya dengan, jadi gini, awal mula anak-anak itu dia bisa terjebak ke dalam pergaulan LGBT adalah ketika dia memiliki yang namanya samar-samar gender di umur-umur awal. Samar-samar gender. Ya, gendernya samar itu akibat tidak jelasnya identifikasi laki-laki perempuan dalam keluarga. Di antaranya biasanya ketidakterlibatan ayah bagi anak laki-laki. Dan itu pengaruh besar dalam kehidupan laki-laki. Di situ dia merasa dirinya itu, saya tubuh laki-laki tapi kok kalau ngelihat bapaknya tuh kayak benci gitu. Kok laki-laki nggak peduli ini gitu ya. Maka ada sisi diri dia menolak. Sisi diri menolak itu membuat dia berada dalam keadaan yang confused, bingung. Gua nih laki apa perempuan ya, laki atau perempuan ya. Itu kan kondisi di mana akibat kegamangan. Karena tidak mendapatkan fixed gender. Gambaran jelas ya. Yang fixed gender itu akibat dari orang tua yang tidak membuat dia rasa bangganya terhadap laki-lakian dia. Rasa bangga itu beroleh dari kekaguman terhadap ayah di masa kecil, kekaguman terhadap figur ayah. Nah, kekaguman itu dasar. Hampir beberapa kali kami melakukan yang namanya diskusi dengan beberapa orang yang saya pikir jadi penyintas, katakanlah itu LGBT. Mereka punya isu fatherless yang kuat. Nah, isu fatherless ini itu yang membuat sebagian beberapa anak memilih jalan untuk ya dia memposisikan dirinya seperti itu. Nah, itu ya jadi makanya ini yang jadi masalah nih. Maka isu fatherless ini ditangkaplah di industri bahwa nah yang kita lupakan bahwa industri hari ini memfasilitasi untuk LGBT tumbuh subur. Iya benar. Industri itu bukan sekedar tampilan bahwa LGBT difasilitasi ya. Tapi salah satunya sekarang pertumbuhan pornografi. Pornografi itu kan melakukan. Walaupun pornografi bukan pornografi ini apa namanya? Jadi gini, hal yang harus kita pahami, pornografi itu kan membuat seseorang itu memiliki kerusakan yang membuat otak moralnya itu menjadi rusak. Yang kita sebut PFC itu prefrontal cortex ya. PFC yang rusak itu membuat daya ngeremnya dia itu tidak punya lagi, disebut braking systemnya. Braking system itu sebuah value yang dia ini laku. Yang kedua, LGBT itu pornografi itu membuat seseorang itu akhirnya selalu ingin mengeksploitasi seksual itu dengan cara yang berbeda. Jadi dia selalu merasa kurang gue udah biasa, kurang udah biasa. Kenapa? Karena daya nagihnya itu selalu ingin membuat sensasi baru. Saya udah sering melihat adegan persetubuhan laki perempuan, udah biasa. Gue udah sering melihat laki-laki melakukan perkosaan keras kepada perempuan, udah biasa. Naik level gitu. Naik level. Selalu butuh. Nah, salah satunya pintunya lewat pornografi yang kamu sudah biasa, tawaran baru nih. Kepada siapa? Satu bisa jadi bahkan kepada kepada siblingnya, kepada ibunya. Kan pornografi itu imajinasi liar difasilitasi semua.
Ya, kamu bisa kok berhubungan sama ibu kamu atau tuh moralnya sudah rusak kan. Kamu bisa berhubungan kok sama saudara kandung kamu, sama sibling kamu. Kamu bisa berhubungan juga kok kepada misalnya sama jenis kok. Ya, karena imajinasinya muncul di situ. Nah, imajinasi itulah yang membuat akhirnya seseorang itu akhirnya memuaskan syahwatnya kepada sesama jenis. Akhirnya bersifat sensasi. Makanya saya sering telusuri. Dan itu saya bisa memastikan pelaku pelecehan yang sudah akut, seperti misalnya seorang kepala pesantren melakukan kepada beberapa santri, syekh yang melakukan kepada beberapa santri, saya bisa pastikan pasti mereka pecandu pornografi. Korelasinya ke situ. Selalu. Jadi kenapa? Karena breaking sistemnya udah nggak bisa lagi. Kalau udah berhasrat habis. Jadi dia udah ngelihat banyak referensi, dia ingin menjadi pelakunya. Iya, nggak bisa lah. Pokoknya dia nggak bisa menahan yang namanya kebutuhan tinggi dari hasrat dia. Karena tadi breaking sistemnya itu udah nggak bisa lagi menahan. Beda kalau orang yang dia misalnya katakanlah misalnya ada orang yang dari kecilnya itu akibat salah asuh, dia mengalami yang disebut SSA, Safe Sex Attraction. Dia pernah berimajinasi, lalu mimpi, oh ada laki-laki kok saya seneng ya gitu ya. Padahal laki-laki. Dia laki-laki, dia SSA. Makanya sebagian ada yang mengatakan SSA ini seperti kecenderungan syahwat kepada lawan jenis selagi tidak diaplikasikan dalam kehidupan nyata, itu dianggap hal yang masih tidak dianggap dosa. Saya pernah mimpi di dalam mimpi saya misalnya, saya mimpi berhubungan dengan perempuan nih. Selagi saya tidak mengaplikasikannya, ada perempuan saya lakukan, maka itu adalah sesuatu yang dianggap tidak dihukumi dosa. Begitu juga ada orang yang mimpi kenapa gua sama laki-laki ya, gua nafsu, tapi dia nggak mengaplikasikannya. Ada laki-laki gua lakukan nggak, dia tetap. Nah, yang membuat akhirnya dia melakukan itu adalah ketika nonton pornografi. Ketika dia nonton pornografi, dia ingin memuaskan hasratnya, akhirnya dia tahu value dari pendidikan agama, dia pernah belajar di pesantren, dia pernah belajar di kelas, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Kata nggak boleh itu jebol persis ketika dia sudah menjadi pecandu pornografi. Dia hajar. Makanya jangan heran, loh dia penghafal Quran loh, dia ini loh, tapi kok bisa? Karena otak dia sudah jebol yang Allah sebutkan sebagai nasiyatin kadibatin khotiyah. Ya. Al-a'la. Bukan al-al itu Iqra, surah Iqra itu al-alaq. Al-alaq 15. Ya. Jadi daya rusaknya itu diawali dari tontonan pornografi guys ya. Iya. Itu pintu masuk ya? Iya, jadi hampir semua yang LGBT pasti lihat itu. Iya. Bukan LGBT yang sudah melakukan perhubungan, saya bisa pastikan dia pecandu pornografi. Jadi sebenarnya kalau dia masih menahan hasratnya, dia masih gua nggak mau. Biasanya dia belum terpapar tuh dengan itu. Atau kalaupun udah terpapar dia nggak sampai level candu. Ya, dia masih punya harus nggak mau gitu. Dia pernah nonton gitu ya, tapi nggak sampai candu. Nah, jadi masalah kan gini. Tadi nih kita berada di era akses pornografi gampang, ditambah konten-konten boti sedemikian gampang. Jadi ini daya rusaknya itu di mana-mana tuh. Iya ya. Daya rusak di mana-mana. Sementara pertahanan di rumah jebol. Ujung-ujungnya memang kembali ke rumah. Yang tidak mampu membuat pertahanan, sehingga di luar sedemikian rusak, rumah juga tidak kuat untuk menahan gempuran tersebut. Ya udah hancur. Nah. Jadi guys, ini sebenarnya challenge juga buat para orang tua ya. Ibaratnya kalau serangannya itu melalui sosial media itu langsung ke tangannya anak-anak gitu ya. Iya. Kita pintu boleh kita kunci ya, pintu kunci rapet semuanya. Masuknya lewat gelombang. Iya. Gitu, dari situ masuknya. Ternyata di situ punya daya rusak. Dan kalau kita lihat sekarang, tadi dibilang Ustadz juga, sekolah yang landasannya agama, pemimpinnya begitu juga kadang-kadang. Nggak semua ya guys ya, tapi ada juga maksudnya itu kayak nggak pandang bulu guys, di mana ada kesempatan. Yang lagi viral belum lama masuk ke dalam institusi pemerintahan,
padahal latihannya militer. Pasangan yang ngepost. Iya. Pasangan yang ngepost gitu. Jadi nggak bisa menjadi barrier. Dulu saya tuh sama teman adalah kita awal-awal bikin production house gitu kan. Kemudian kita pisah jalan gitu. Teman bikin acara yang namanya mengembalikan Boti jadi laki-laki gitu. Judulnya Be a Man kalau salah ya dulu ya. Menormalkan yang tadinya melenceng, kemudian dinormalkan, dikasih pelatihan militer, untuk tayangan. Jadi marahin dikasih latihan fisik, tapi apa Sat? Mereka malah seneng Sat. Mereka lihat cowok-cowok angkatan atletis, mereka malah happy Sat. Ketika marah-marah di situ, di syutingan, oke marah-marah. Tiba-tiba off cam ada yang diservis Sat. Ini menular, makanya ketika dibilang menular beneran. Iya, makanya saya selalu katakan kita sering melakukan upaya terapi pada Boti itu dari sisi casingnya doang. Ya, lu laki, padahal kerusakan mereka dari satu pikiran, kedua dari perasaan. Mereka sendiri punya kondisi mengapa mereka muncul. Harusnya softwarenya itu kita perubah. Mulai dari bagaimana imajinasi dia tentang kelaki-lakian, bagaimana mereka memandang bahwa diri mereka laki-laki, itu yang harus perbaiki. Jadi bukan dengan kayak ini belum barak militer itu kan diubah kan perilaku luarnya doang. Tapi settingan program di dalamnya nganggap gitu tadi. Settingan program adalah gue ini cewek, balas seneng kan. Gue yang diubah kan bagian nomor harus jalan kayak gini. Ini sama kayak cewek dibawa ke latihan militer, dia ngeliat cowok-cowok gitu kan tubuhnya cewek, yang diubah kan tampilannya doang luar. Berarti kan sama aja kayak gini. Kalau secara naluri yang mudah punya pikiran porno itu kan laki-laki saja sebenarnya. Maksudnya lebih gampang horny itu laki-laki kan. Mereka secara fisik sebenarnya itu laki-laki kan ya. Iya. Jadi ibaratnya kalau misalnya dibikin acara seperti itu contohnya, itu seperti laki-laki yang prefer dibuatkan acara isi cewek seksi gitu. Iya, betul. Kegembiraannya kayak gitu. Betul. Kita malah datang ke dalam surga nih kayak gitu. Iya. Oh ya ampun. Makanya otaknya mereka itu otak yang sudah tersetting untuk mencari kenikmatan. Hipotalamus laki-laki itu kan diberikan secara sama dalam konstruksi fisiknya. Walaupun mereka memposisikan sebagai seorang, misalnya seorang perempuan alias gendernya perempuan, walaupun tubuhnya laki-laki, otak mereka dengan otak laki normal itu sama, hipotalamusnya yang mengatur tentang hasrat birahi seks. Makanya mereka nafsu seksualnya persis seperti laki-laki melihat perempuan pakai pakaian bikini, ya seperti itu. Apalagi maaf ya, beberapa LGBT itu kan punya sex appeal yang berbeda-beda. Sex appeal itu bahkan bisa hanya dari melihat sekedar body six pack, hanya melihat dari sekedar rahang seorang laki-laki, urat birahi deh. Birahi hanya melihat urat atau melihat jambang. Jadi kan sex appeal beberapa boti LGBT itu berbeda. Nah, itu ditampilkan dengan semua kebutuhan sex appeal mereka. Yang menampilkan ototnya, rahangnya, wah itu makin pora. Tapi sekarang kan kalau kita lihat ya, kalau misalnya daya masuk dari media sendiri sepertinya sekarang mempromokan itu. Iya. Ya banyak platform-platform digital yang secara filmnya menarik, tapi ada selipan itu gitu. Iya. Bahkan di kartun-kartun anak juga ada misi itu. Nah, sampai segitunya tuh kita harus ngelawan bagaimana daya serang mereka yang kayaknya lumayan masif gitu. Emang siapa yang danain sih? Wah, kalau ditanya siapa yang danain, ya apa ini isu internasional atau gerakan yang bisa dibilang pastinya. Bayangkan ya, sampai American Psychiatry Association APA itu bisa mengubah fatwanya dalam tanda kutip tentang LGBT yang sebelum tahun 70, sehingga saya itu 67 atau bulan Oktober itu bahwa LGBT itu disorder. LGBT itu disorder. Dulu sempat di fatwa disorder. Nah, tiba-tiba hasil lobby-lobby mereka itu bisa membuat sebuah fatwa itu berubah hanya karena hasil masukan dari
beberapa komunitas LGBT, sehingga LGBT yang tadi disorder dianggap normal. Sehingga sekarang yang nggak normal atau nggak apa, yaitu namanya homofobia. Kita yang sekarang tidak suka terhadap perilaku mereka justru dianggap nggak normal. Saya misalnya ngelihat ada orang cowok gandengan tangan, terus ke WC berdua, ih apa sih lo? Saya dibilang mereka, mas ke psikiater terdekat. Dianggap homofobia. Kita homofobia, artinya bandulnya sekarang terbalik. Anda yang normal, kami nggak normal karena kami homofobia gitu ya. Jadi dulu tuh justru yang kayak gini dia yang nggak normal, kita yang normal. Sekarang dibalik, itu membuat kita paham tidak semua rujukan-rujukan ilmiah yang standarisasi manusia itu bisa dijadikan kebenaran. Karena pertama, sesuatu yang ilmiah itu bisa berubah akibat dari banyaknya penelitian-penelitian baru. Makanya memastikan bahwa sesuatu ilmiah itu kan hasil penawaran manusia, pengambilan manusia terhadap sebuah riset yang itu bisa berkembang. Makanya teori dulu heliosentris berubah jadi geosentris dan sebagainya. Itu kan hasil riset manusia. Tapi teori-teori yang jelas berasal dari Quran karena menciptakan manusia Allah sampai akhir zaman itu tidak akan pernah berubah. Jadi kalau dulu misalnya teori gen G sempat bertahan sama 100 tahun dari tahun 1899, tiba-tiba 100 tahun kemudian George Rice sama Alan Sanders itu membuat bantahan tentang teori gen G yang selama ini disebut G itu genetik hoax ternyata. Tapi kan dia sudah bertahan selama 100 tahun dianggap kebenaran. Ada loh genetik G, ternyata itu hoax. Artinya kalau dari sisi mereka bertahan dengan teori itu teori jadul mereka. Tapi bantahannya ada lagi. Tapi kita kalau berdebat dengan ini sains, nih dan sebagainya, Anda yang sains itu bisa dimanipulasi. Karena tadi, sebagaimana tadi WHO aja sekarang berkaitan dengan hal tersebut. Nah, ngikutin aja, ini berdasar pendapatnya. Bukan berarti kita membenci sains, tapi bagaimana kita mendudukan sains untuk sesuatu yang nurani yang selama ini kita selalu pertentangkan. Nurani manusia normal itu pasti nolak. Kita pakai sistem logika aja. Bagaimana keberlangsungan hidup itu gak mungkin bisa berlanjut kemanusiaan itu kalau sejak awal itu LGBT itu normal. Tidak mungkin Adam dan Hawa itu akan menghasilkan keturunan sebanyak ini kalau di masa tersebut LGBT normal. Kalau sudah normal nggak ada kita. Mungkin generasi itu sampai di zaman Nabi Lut. Karena semua laki-laki bermakhluk selesai. Terus dari mana persetubuhan? Artinya kita sampai kepada hari ini saja. Jadi kalau ditanya, kami yang hari ini menyuarakan normalisasi bukan membenci Anda. Kami mencintai generasi di masa depan. Kami mencintai anak cucu kami agar masih ada anak cucu. Kami pengen punya anak, pengen. Anda yang seperti ini, mau dapat anak dari mana? Dan seperti dari mana? Kan nggak mungkin gitu. Ini terjadi juga di Jepang saat di mana sekarang jadi minus populasi kan, depopulasi ya. Selain LGBT juga child free segala macam ya. Ini sebenarnya sebuah, mungkin orang bilangnya kesempatan dengar itu elit global untuk depopulasi, untuk mengurangi jumlah manusia kan gitu kan. Menahan atau menekan pertumbuhan kan begitu awalnya. Tapi kata Allah, gerakan ini nggak begitu sukses bisa dijalankan negara-negara Muslim. Ya kan gitu. Jadi negara-negara Muslim banyak yang menganggap ini sebagai sesuatu yang normal gitu. Tapi negara Muslim value ini nggak diterima. Nah, tapi qadarullah-nya adalah pertumbuhan Muslim jadi lebih banyak. Karena orang Muslim itu demen punya anak gitu. Demen bersetubuh dan punya anak kan gitu kan. Dan istrinya kadang lebih dari satu, anaknya juga banyak gitu. Populasinya meningkat. Jadi ibaratnya kalau dibilang ya mungkin juga ini sebuah takdir ya Allah ya. Takdir Allah ya Ustaz ya. Ibaratnya kayak mungkin ini salah satu caranya untuk memperbanyak jumlah Muslim di dunia gitu. Tapi walaupun itu jangan sampai LGBT juga jadi mengalar sama kita. Jadi gitu. Gini, jelas hikmah itu tidak membuat hukum menjadi berubah. Misalnya gara-gara hikmahnya gitu berarti LGBT itu membuat enggak juga ya. Hukum tetaplah hukum. Karena barang siapa yang meremehkan hukum dalam konteks hikmahnya adalah ketika di Jepang ada depopulasi karena child free, berarti hukumnya boleh. Enggak. Dia itu adalah situasi yang kalau kita terima sebagai value, yang namanya value itu bisa menyebar. Nanti muslim yang seperti ini pun akan terikat. Makanya kita bilang
kita menolak dari sisi nilai kita. Ya. Makanya kalau dia mengatasnamakan nilai dia dan sebagainya, ya udah kita menolaknya, jangan Anda anggap salah. Anda sedang bersikuku dengan nilai Anda, kita juga bersikuku dengan nilai kita. Jadi itu yang menjadi rahasia salah satu yang menjadi titik poin kita pada orang itu seperti itu gitu. Apalagi zaman sekarang nih, anak-anak Gen Z atau juga mungkin dia banyak content creator yang menunjukkan ke LGBT-annya itu terang-terangan udah, Sat. Iya. Ada yang live bahkan sama pacarnya gitu. Ada yang ya ciuman gitu di live gitu. Iya, memang itu salah satu yang sudah Nabi ingatkan 14 abad yang lalu kan. Nabi bilang la taqmusa hatta yazharul faksha wat tafahush wasu awal qatiyatur rahim wasu al mujawarah. Tidak akan datang hari kiamat sampai ada peristiwa di mana terang-terangannya orang berbuat mesum, ya. Jadi yazharul faksha itu perbuatan yang hina, jadi itu terang-terangan. Sekarang ada sosmed. Watafahush, kata-kata yang cabul, kata-kata perbuatan sikap-sikap porno aksi itu muncul. Ketiga katanya buruknya terputusnya kekerabatan. Terakhir juga buruknya hubungan sama tetangga. Jadi Nabi mengingatkan bahwa memang itulah diantara yang akan kita hadapi fenomena. Nabi kan nggak tahu kalau di akhir zaman itu ada sosmed. Ya, Nabi tidak, tapi Nabi mendapatkan petunjuk bahwa nanti ini akan peristiwa, ya entah itu kapan, dan ternyata itulah masa yang hari ini kita alami. Itu masa di mana sekarang orang terang-terangan lagi berbuat zina juga terang-terangan, ya. Makanya ada orang yang tahu-tahu dia bisa bersama pacarnya, tahu-tahu bilang kita lagi liburan bareng nih gitu, kita nginep oh kira udah sama istri, ternyata baru pacaran. Itu kan dia ya hal faksha. Atau tadi kaum LGBT bikin konten gitu ya, mesra-mesraan, bikin foto, itu kan dia. Nah, satu yang kita lihat ketika apa yang dicabut dari orang hari ini, yaitu adalah hilangnya rasa malu. Ini hilang rasa malu itulah awal dari manusia yang sekarang tidak lagi merasa malu melakukan tersebut. Makanya kata Nabi, kalau sudah hilang rasa malu, fasna masyita, berbuatlah sesukamu. Itulah kalimat sindiran Nabi. Orang yang berbuat suka-suka gue, ya itu kan sarkas lah ya. Rasa malu. Ya hilang rasa malu. Apabila sekarang mungkin ada juga, kalau sampai institusi negara, mungkin pejabat negara juga melakukan itu akan menjadi sampel-sampel contoh kepada masyarakat gitu ya. Bahwa hal yang seperti itu dianggap normal untuk dilakukan. Nah, banyak hal teman-teman ya. Kemudian respon-respon yang setelah Presiden mengumumkan bahwa ini menjadi resmi, dan juga MUI bahwa LGBT adalah gerakan terlarang yang non militer gitu. Banyak membuat para content creator bikin bounty hunter. Itu gimana, Sat? Iya, konteks pertama kita memberikan kepada aparat hukum menyerahkan bagaimana sebuah aturan itu dijalani dengan jelas. Kalau bounty hunter kita ambil sebagai sebuah tindakan yang tidak memiliki yang namanya kewenangan, saya hanya khawatir bahwa niat kita untuk melakukan perbaikan bisa membuat kerusakan karena tidak ada panduan. Mencurigai ada orang, ini boti-boti langsung gitu kan, sama seperti dulu ada dukun santet, orang benci dukun santet, akhirnya hanya karena orang ini dukun santet melakukan tindakan persekusi. Dari dulu sistem syariat itu membuat hukum yang terkait dengan eksekusi, persekusi itu diserahkan kepada negara supaya tidak menzalimi pihak-pihak yang dituduhkan tapi nggak ada bukti. Nah, bounty hunter itu kita bisa sangat khawatir ada penunggang di sini, yang dia menunggangi bounty hunter ini untuk membuat kebencian kepada orang yang mungkin punya persoalan sama dia. Maka disebar, dia bounty nih, bisa kalau dia tidak ini bisa mengompori. Nah, saya mencoba melihat nih dari sisi aspek bahwa Islam sangat menjaga bahwa supaya terjaganya sebuah aturan tidak sampai membuat kerusuhan, kekacauan. Maka kalaulah kita ingin dalam hal ini berusaha memperbaiki ini, maka dorong pemerintah, institusi negara untuk berperan membuat tindakan yang konkret, bukan cuma aturan. Nih bentuk konkretnya gimana nih? Yang kedua, apakah kita kalaupun bounty hunter mungkin bukan sebagai pengeksekutor,
tapi collecting data. Hmm. Lebih misalnya satu, nih kita punya akun, punya data nih, akun-akun nih yang menyebarkan boti. Nih kirim ke Komdigi. Nih apa eksekusinya? Oh ya udah dimatikan. Itu kan salah satu yang tindakan positif. Nih ada sih ini nih dia menularkan nih sebagainya, udah ketahuan banget. Ya kemarin dia misalnya dengan jelas dia akan mencari anak-anak kecil yang itu yang nyari-nyari mau yang dibotiin ya. mau dibotiin. Nah, itu tindakan pemerintah apa nih kayak gini? Ya kan kita data. Jadi bukan kita yang mempersekusi karena sekarang ada landasan hukumnya. Ya. Jadi tetaplah melakukan itu tindakan dengan prosedur, tidak membuat peluang penunggang untuk melihat ini. Karena lagi-lagi dasar kita menunjukkan bagaimana syariat Islam itu adalah syariat dengan penuh kasih sayang. Kita mengajak orang lain, yuk para kaum boti ini masih bisa kok Anda untuk perbaiki. Saya bertemu dengan banyak orang yang dulunya masa lalunya adalah sebagai LGBT dan dia akhirnya menyadari gue nggak bisa lagi hidup dengan pola kayak gini. Mereka membayangkan kalau nanti mati ya mati aja mereka bingung disebut almarhum atau almarhumah. Kan aluminium ya almarhum kah kan gitu ya. Jadi kan bingung, mereka sendiri bingung karena orang yang akan terjebak kepada bingung kalau sudah nanti mati. Mereka bingung doanya mau firlahu, firlaha atau firlahe kan bingung tuh. Bingung antara u dan h gitu kan nggak bisa. Makanya kan orang juga mendoakan itu juga mereka pikirin. Artinya kita justru ingin mengajak. Inilah momen dimana lebih baik ya tidak perlu kita ya terima bahwa itu salah itu adalah awal dari memperbaiki diri. Jadi jangan denial aja. Iya. Apalagi ada yang berani ngedit konten kalau berkeluarga. Berkeluarga boti gini, anaknya tetap aman gitu. Siapa bilang itu ada justru kasus di luar yang anaknya bayinya meninggal diadopsi, akhirnya dia justru digantian disodomi seorang bayi loh, bayi umur belum sampai 2 tahun, bapak-bapak pengasuhnya mensodomi sampai ditemukan sisa cairan sperma di paru-parunya dia. Gitu ya. Jadi kalau kita lihat apakah dia enggak juga dia bilang karena itu kamuflase yang mereka bangun bahwa di sebagainya tapi anak-anak diadopsi. Maka saya bilang yang memberikan restu untuk diadopsi yayasan kepada pelaku boti sebagainya dia jahat sama si bayi tersebut. Karena itu nggak bisa sembarangan. Dalam Islam itu undang-undang adopsi kenapa nggak bisa sembarangan? Dia ketat. Dia harus cek gimana si pelakunya karena Islam itu menjaga betul keberlangsungan hidup. Amanah bayi ini ditinggalkan oleh orang tuanya. Jangan sampai dia diserahkan mendapatkan kezoliman. Dia nggak punya pilihan kan. Misalnya dari orang tua yang salah. Maka dalam Islam adopsi saja harus memperhatikan agama orang tuanya. Misalnya kalau dia seorang Muslim dari usia undang-undang ya nggak boleh ya orang tuanya itu yang non Muslim karena berarti menghilangkan awal dari diciptakan gitu ya. Oh dia itu merusak. Dicek dulu pelakunya apakah dia utang sebagainya, terus bagaimana hubungan suami istri harmonis atau enggak. Itu adopsi, undang-undang adopsi mengatur itu. Ini ada lagi boti. Oh jelas boti itu tadi dia nggak bisa karena Quran mengklaimnya adalah innahum bal antum qaumun musrifun. Kalian tuh kaum yang berlebihan. Berlebihan di sini apa? Satu, tidak punya kontrol diri terhadap nafsu. Kalau udah mencintai berlebihan. Makanya kalau boti udah mencintai, cemburunya tidak seperti perempuan yang sekedar banting piring, banting handphone, dia bisa sambil membunuh. Bisa ada pisaunya itu. Ada pisaunya. Nah itulah. Kalau saya tetap, kalau saya tuh merangkul dalam tanda kutip boti-boti itu, ya mau ngaji, tobat. Saya nggak tiba-tiba di depan saya ngaji boti. Saya bilang nggak apa-apa. Yang jelas dia menerima bahwa itu salah, nggak apa-apa gitu. Kamu mengaku itu salah, penting kamu mau baik. Ya, tapi jangan jadi LGBT ideologis tadi, yang sengaja malah memusuhi agama, memperjuangkan nilainya. Ya, ini kan sama kayak orang yang terjebak dalam perilaku yang salah. Ya dia ingin perbaiki salah tapi belum bisa. Saya belum bisa Ustadz meninggalkan kecanduan selingkuh saya. Ya udah, tapi kamu tuh kan tahu selingkuh salah, ya udah kita bantu. Tapi kamu kan tuh boti salah, ya udah kita bantu. Bukan berarti dia belum bisa meninggalkan terus kita normalisasi dia ngelakuin itu enggak juga. Kita bilang tuh salah gitu. Makanya kamu harus begini gitu. Berarti kalau antum sekarang dengan kondisi pemerintah sudah memasukkan peraturan itu menurut antum gimana? Iya, itu kan tinggal
terjemahan praktikalnya apa? Ya. Kan biasanya kalau ada peraturan itu aplikasinya itu wujudnya dalam bentuk program konkret. Ya. Misalnya maaf gitu ya, dulu ada lembaga misalnya Kepres tentang misalnya tentang khilafah itu di bagian ideologi khilafah dianggap ya. Muncullah BPIP ya, yang badan ini sebagainya itu salah satu kan dia mewanti-wanti itu ya, anggaplah itu sebagai sebuah aplikasi dari saya lupa namanya BPIP kalau nggak salah yang dia intinya adalah ideologi Pancasila kan gitu ya. Dianggap Pancasila bertentangan dan yang sayangnya adalah pengaplikasiannya adalah seolah-olah itu Islam yang diserang padahal teori khilafah itu kan sempat viral lah itu ya itu kan sempat ini. Nah sekarang kalau ada perpres, nah ada nggak yang mewadahi itu? Apakah bentuk konkretnya? Misalnya satu kan kita selalu menawarkan 3. Satu aspek yang disebut namanya aspek antisipasi, namanya edukasi. Jadi kita harus jadikan ini edukasi satu ke siswa, satu aspek harus ada program edukasi ke orang tua. Karena kan LGBT tidak muncul serta-merta, faktor-faktor terkait dengan pornografi, pola asuh, pergaulan, bahkan faktor terkait dengan trauma, media. Makanya kemarin kan waktu saya bilang kalau di zaman dulu pelaku korban LGBT sesama hubungan sesama jenis itu kan dibunuh. Kalau sekarang karena prakteknya kita anggap melanggar HAM, maka korban ini kita terapi. Maka ya kalau ada yang bilang saya dulu pernah korban disodomi, jangan kita lepaskan. Kamu harus diterapi karena nanti isi otak memori kamu tuh nggak bisa lepas dari imajinasi tentang itu. Nanti gantian dia nyari. Gantian, karena kan gini, kita harus memutus beberapa perilaku buruk yang karena gini kayak sederhana aja, orang yang dulu pernah di ospek dengan kekerasan dia akan balas kekerasan selalu itu harus diputus. Makanya kita harus memulai memutusnya. Kan kita terjebak dengan HAM yang memang tidak bisa dan syariat sebenarnya tidak bisa mengakomodir karena kita tidak sepenuhnya pakai syariat Islam. Misalnya, berarti kalau ada dua LGBT langsung dibunuh dua-duanya kan gitu ya. Berarti solusinya apa? Disitulah sultan penguasa bisa memberikan solusi baru. Kalau pelakunya itu misalnya adalah pensodominya itu dihukum penjara, hukum mati nggak ada. Korbannya gimana? Masa iya dia dibunuh ya, bahkan dia bisa menular. Nah, korbannya diterapi. Nah, korbannya terapi, dibawa ke psikolog ya. Seperti tadi ada virus-virus yang nggak mungkin kita bunuh orangnya, berarti kita terapi supaya virusnya mati dengan sendirinya. Seperti itu. Gitu guys. Jadi kalau sekarang ini ada kerabat atau juga mungkin yang disinyalir punya kecenderungan ke sana, ada baiknya mungkin ya dibantu untuk meluruskan. Walaupun mungkin teman-teman juga nggak tahu harus kemana. Ada nggak, Seth? Ada. Apa namanya? Ya lembaga kayak Peduli Sahabat, ya kan Kak Sinyogi itu kan udah menjalani itu udah bertahun-tahun. Saya juga sering melempar klien tuh karena dia concern di situ, dia punya sistem, dia sudah punya sistem, dia punya beberapa mentor dan sistemnya kan bukan menyenangkan, dia sangat bagus karena tidak menutup peluang orang untuk menaksir dengan mentornya. Gitu. Karena kan lewat online. Ya, terus dengan beberapa sistem. Jadi kan dengan online itu tinggal kejujurannya aja dia mau memperbaiki atau tidak. Saya pikir lembaga seperti Peduli Sahabat, terus bagi seorang istri yang suaminya punya kecenderungan itu supaya bisa mensupport, lembaga namanya Menanti Mentari. Menanti Mentari itu buat para istri yang mungkin harus diuji dengan suami yang punya kecenderungan seperti itu, yang pernikahannya harus terhalangi karena ternyata suaminya itu boti gitu ya. Makanya ada Menanti Mentari, ada Peduli Sahabat. Nah itu yang saya kenal itu karena tapi banyak beberapa psikolog Pak bisa melakukan beberapa terapi tersebut. Dulu saya juga melakukan, tapi saya pikir sekarang saya lebih banyak ke edukasi. Intinya buat teman-teman yang mungkin hari ini menonton, saya juga tahu bahwa mungkin nih podcast yang tidak menyenangkan bagi sebagian boti serasa diserang ya. Ini seolah-olah kayak laut mati nih. Enggak, saya hanya ingin bilang bahwa kita menghargai Anda sebagai manusia yang punya jalan kembali.
izinkan kami untuk membantu Anda. Please, nggak usah membenarkan hawa nafsu Anda yang pastinya merusak peradaban ini. Tanyakan kepada hati nurani kalian bahwa bagaimana kalau semua manusia itu boti. Pastinya kalian sendiri juga bingung kan bagaimana akan terjadi apa yang disebut anak, kehidupan, cucu itu nggak ada lagi. Nggak ada lagi, berhenti udah. Berhenti kehidupan itu. Hewan-hewan saja tidak akan punah itu karena itu. Itulah kenapa hewan aja bisa berkembang biak ya dengan sistem seperti itu tadi. Dan memang tapi ada hewan juga yang sejenis. Kalaupun ada hewan sejenis, masa iya kita seperti hewan? Standar hewan kan tidak kena syariat. Syariat diturunkan kepada manusia, ada standarnya. Makanya kalau kami hadir di sini, podcast ini, lagi-lagi saya dari dulu pernah bilang, saya dulu pernah mengisi pengajian khusus G kok, dan saya tetap menghormati mereka. Saya tahu beberapa G juga. Saya cuma mengasih tahu mereka, yuk memperbaiki diri, tobat, Allah menerima kamu kalau kamu perbaiki diri. Nggak usah menolak, nggak usah denial, nggak usah cari pembenaran untuk membenarkan nafsu, nanti nyesel sendiri gitu. Mereka terlalu nyaman ya kadang. Iya. Tapi biasanya yang sudah senior, udah berumur baru sadar. Kalau udah sakit-sakitan, nanti dirawat. Yang dulu boti yang ngakunya setia tuh meninggalkan mereka. Ujung-ujungnya kan keluarga besar sama dokter doang. Dan anak nggak punya kan? Betul, anak juga nggak ada. Dokter juga rata-rata sekarang. Kemarin saya ketemu dokter yang dia bilang, aduh Ustadz, yang dia bilang sekarang tuh sampai saya udah malas banget ya nangani pasien yang udah anusnya jebol, karena udah berapa kali. Dan 90%-an itu boti itu kan mengidap HIV kan. Betul. Nah, hal nggak bisa dihindari udah. Makanya kalau mereka berpikir bahwa ini adalah jalan mereka pilihan hidup, ya masa iya kita memberikan mereka dalam kerusakan. Jadi kalau kami ngomong gini kan justru karena kami sayang sebagai sama manusia, ingin Anda kembali jalan normal. Setidaknya Anda mengakhiri hidup dengan husnul khotimah. Karena gini, kita boleh tersesat di awal-awal, tapi akhir hidupnya lurus ke garis finish yang benar. Nah, ya, jangan nyasar, lurus ke garis finish yang benar itu nama baik kita terpulihkan. Ada orang-orang yang masa kecilnya, masa mudanya tersesat, tiba-tiba akhir hidupnya dia kembali normal, dia ingin mengakhiri hidup normal, ya kita terima itu. Masih ada peluang kok. Masih ada. Selama masih napas kita masih ada peluang guys ya. Ini menarik ya. Jadi teman-teman semua, mungkin selama ini kita salah pilih orientasi. Bukan berarti pintu ketutup. Justru di sini kita ngobrol untuk menginfokan bahwa pintu terbukanya seluas-luasnya nih dari berbagai arah. Cuma tinggal kita mau apa enggak gitu. Kalau selama ini mungkin salah arah lubang ya, kan itu ibarat salah pintu lah ibaratnya. Udah jangan salah terus. Masa mau hidup di situ? Udah dipastikan hampir semua, bisa aja semua para pelaku tersebut mengidap HIV. Masa kita mau hidup sehat-sehat segala macam akan diakhiri dengan itu dan nggak ada yang ngerawat. Banyak contoh yang akhirnya begitu nista. Jadi teman-teman semua, kita mencoba selamatkan keluarga kita, selamatkan lingkungan kita, saudara kita. Yang mudah-mudahan ini masih ada artinya dan juga manfaatnya dari tayangan ini. Yorsa, ada pesan buat para orang tua? Ya, para orang tua. Salah satu awal dari anak-anak itu berpelajari boti itu biasanya disconnection. Makanya jangan sampai kita hari ini tidak terkoneksi ke anak yang buat anak mencari koneksi baru. Dan koneksi baru itu lewat banyak hal, kesenangan-kesenangan termasuk hal yang mereka nggak kita sadari itu adalah LGBT. Ya, yang paling penting teman-teman LGBT, saya dalam hal ini berdoa buat para teman-teman LGBT untuk kembali ke jalan Allah. Dan para orang tua, saya lupa ini sampaikan ada satu doa dari Nabi Lut. Dan doa ini boleh kita bacakan hari ini sebagai cara membentengi keluarga dalam surah Asy-Syu'ara 169. Rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun. Ya Allah, selamatkanlah aku dan keluargaku dari perbuatan mereka. Doa ini salah satu doa membentengi kita dari pengaruh LGBT dalam keluarga kita yang bisa membuat anak-anak kita bisa jadi sangat besar kalau di luar rumah itu mereka terkena virus tersebut. Baca doanya rutin setelah sholat. Rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun. Surat Asy-Syu'ara ayat 169. Oke, dicatat tuh guys ya. Itulah doa anti LGBT. Anti LGBT untuk keturunan kita, keluarga kita, bagi kita sendiri. Mudah-mudahan
kita semua terbebas dari pengaruh tersebut dan juga bisa menyelamatkan banyak orang. Besok lahir waktunya Ustaz. Semoga tayangan ini memberikan manfaat dan jika dirasa menarik mau silakan sebarkan link ini ke circle teman-teman semuanya. Siapa tahu yang tadinya dalam arah-arah menentukan apakah hidup saya di situ enggak bisa putar balik. Masih banyak waktu buat putar balik. Yang masih nyaman di sini ibaratnya masih nyaman dengan kelakuan itu, mudah-mudahan mulai berpikir ulang bahwa itu bukan jalan yang benar dan jalan pulang masih terus terbuka. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya Cerita Untung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.